Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mendemonstrasikan hasil dari acara 10 Praktikum Sains Data Geospasial Lanjut terkait Instance Segmentation berbasis Deep Learning untuk rekonstruksi 3 dimensi dari data point clouds. Seperti yang kita telah ketahui, Instance Segmentation tersebut telah kita coba lakukan pada acara sebelumnya, yaitu acara 9, mendeteksi objek-objek bangunan secara terpisah setiap instansi atau individu bangunan-bangunan tersebut. Dengan menggunakan deep learning ini, kita dapat mendapatkan hasil yang persis seperti cara kerja otak manusia untuk merekonstruksi 3 dimensi atau menggambarkan ulang secara 3 dimensi informasi-informasi objek dari 3 dimensi bangunan ini yang memiliki informasi titik-titik atau point cloud, titik-titik informasi yang berisi koordinat X, Y, dan Z. Di sini kita masih menggunakan metode MassRCNN untuk memproses deteksi objeknya. Dapat kita lihat terlebih dahulu contoh dari point clouds. Di sini titik-titik yang berisi informasi dari 3 dimensi, objek 3 dimensi. Ada titik koordinat X, Y, dan Z sehingga bisa terbentuk atau termodelkan atau tergambarkan objek-objek bangunan secara 3 dimensi yang memiliki data ketinggian. Yang sebelumnya, jika hanya acara sebelumnya itu hanya mendeteksi objek-objek bangunan tapi secara 2 dimensi. Sekarang kita lakukan secara 3 dimensi dengan bantuan data-data dari digital surface model dan digital terrain model. Berikut dari perbedaan dari tampilan DTM dan DSM. DTM ini merupakan informasi atau pemodelan dari suatu objek permukaan bumi yang hanya menampilkan bagian permukaan buminya saja, permukaan tanah, tanpa ada objek di atasnya sama sekali. Sedangkan digital surface model ini kita bisa melihat gambaran dari ketinggian setiap objek permukaan bumi. Maka dari itu, informasi-informasi yang ada bisa kita buat dan kita modelkan menjadi 3 dimensi. Berikut hasil kerja saya. Di sini saya videokan dari PC kampus. Saya melakukan percobaan beberapa kali dan menghasilkan tiga hasil dengan parameter yang berbeda pada threshold. Di sini ada deteksi objek yang ke-5, ke-11, dan ke-12. Terlihat ketinggian bangunan pada area kajian yang saya beri AOI ini kurang lebih sama, tidak begitu jauh antar bangunannya. Tidak ada yang memiliki ketinggian yang terlalu ekstrim. Ini hanya perbedaan 2 kali lipatnya saja. Ada bangunan yang kecil ketinggiannya, ada yang cukup tinggi juga. Terlihat dari video berikut. Saya berikan simbolisasi berwarna merah dengan penampilan setiap edge atau garis secara tegas, setiap diagonal dan rangka-rangka kubusnya atau balok-balok berikut. Di sini terlihat membentuk persis seperti objek-objek bangunan yang ada di kehidupan nyata. Bisa kita lihat perbedaannya dengan yang
ke-11 ini hanya sedikit. Di sini saya menggunakan threshold yang lebih kecil memang pada deteksi objek 11. Nah, di sini terlihat perbedaannya. Seperti itu. Terlihat beberapa bangunan yang dapat teridentifikasi lebih banyak dibanding deteksi objek yang kelima. Namun begitu, adapun error yang terdeteksi juga pada deteksi objek ke-11 ini. Nah, bisa kita lihat jalan terdeteksi sebagai objek bangunan tersebut, padahal itu salah. Jadi, ketika saya menurunkan threshold semakin kecil dari misalkan awalnya default itu 0,9, lalu kita kurangi misalkan 0,5 atau 0,3, 0,2 sampai terus berkurang, itu memang semakin banyak objek-objek yang terdeteksi sebagai bangunan, namun tidak terlepas dari error. Jadi yang terdeteksi itu bisa saja bukan bangunan. Jadi memang semakin banyak tapi ada yang salah. Nah, seperti ini deteksi objek yang ke-12 ini terlihat. Nah, padahal itu belum tentu sebagai bangunan di sini. Belum tentu sebagai bangunan, tapi ternyata terdeteksi sebagai bangunan dengan ketinggian seperti kita dapat lihat seperti itu. Ini merupakan salah satu error yang kita dapatkan dari deteksi objek dengan pengurangan parameter threshold. Berikut bisa kita lihat juga untuk hasil 2 dimensinya. Di sini. Bentar, aku lagi rekam. Nah, di sini bisa kita lihat untuk sebelumnya itu karena data berikut itu sangat besar, jadi sebelumnya alur kerjanya itu kan sederhana ya. Kita ekspor semua data training menjadi labeling itu, lalu setelah kita ekspor itu kita buat menjadi model. Kita buat model, kemudian setelah kita buat model tersebut kita gunakan untuk mendeteksi objek-objek bangunan. Setelah kita buat objek-objek bangunan itu, kemudian kita bentuk, modelkan menjadi objek 3 dimensi. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sebelumnya saya menggunakan data AOI yang cukup besar, masih cukup besar. Lalu saya kecilkan kembali agar prosesnya lebih cepat dan lebih ringan dibanding sebelumnya. Ini saya melakukan klip pada semua data-data yang akan saya gunakan. Di sini saya ada 338 bangunan untuk trainingnya, dan pada deteksi objek tertampil 202 bangunan. Ya, deteksi objek yang bagus di sini yaitu yang kelima, 11 dan 12. Yang ke-11 ada 245 bangunan, dan yang ke-12 terdapat 247 bangunan. Seperti itu. Memang terdeteksi semakin banyak bangunan ya jika kita kecilkan parameter threshold itu. Nah, untuk presisinya sendiri, deteksi objek yang kelima 83%, presisinya yang ke-11 74%, dan yang ke-12 itu 73%. Karena semakin banyak yang terdeteksi, namun kita tidak bisa terhindar dari error-error deteksi objek tersebut. Jadi sebelumnya itu kita buat extend sendiri atau wilayah kajian sendiri, itu AOI. Di sini yang warna kuning ini saya bentuk AOI, lalu kemudian saya klip semua data-data yang akan saya gunakan, yaitu buildings, R7, DSM,
DTM itu saya klip dengan extend AUI saya. Kemudian lalu selanjutnya kita proses menggunakan export, pembuatan model, deteksi objek, dan 3D enabling untuk pembuatan 3D modelingnya. Di sini terlihat juga secara dua dimensi, itu perbedaan hasil deteksi objek ke-12, 11, dan ke-5. Memang hanya sedikit di sini. Nah, ini terlihat perbedaan warnanya, bisa kita lihat di table of content. Oke, untuk videonya memang saya buat sederhana seperti itu. Oke, mungkin bisa kita lanjut terhadap parameter-parameter yang digunakan di sini. Itu saya buat sesuai dengan documentation yang ada. Di sini R7 input rasternya, kemudian input feature-nya itu D1, D2, D3 buildings. Nah, di sini itu untuk klipnya, untuk data vector buildings ini saya menggunakan clip, itu analysis tool, dan untuk R7, DSM, dan DTM bisa kita gunakan tool clip raster. Di sini metode algoritmanya yang digunakan itu sama seperti acara sebelumnya, karena kita sama-sama menggunakan metode yang sama, yaitu instance segmentation, yaitu mengidentifikasi antar individu objek bangunan, masih dengan ukuran yang sama 256. Kemudian kita pada model ini saya buat dengan epoch 20 dan batch size 3. Seperti yang telah saya jelaskan pada acara sebelumnya juga, batch size itu perulangan pembagian total dari setiap perulangan yang ingin kita lakukan untuk memodelkan suatu objek ini, sedangkan epoch itu total perulangannya. Sini memang direkomendasikan 10 epoch, namun saya menggunakan 20 epoch dengan batch size 3. Oke, dan saya menggunakan prosesor type itu CPU, karena memori GPU pada PC komputer yang saya gunakan itu tidak cukup. Nah, di sini untuk deteksi objeknya menggunakan input raster DSM yang telah diklip. Kemudian outputnya saya pilih beri nama detect object sesuai metodenya, kemudian menggunakan model dengan ekstensi EMD dengan padding 56. Memang yang lebih baik itu 56 dibanding 64 secara defaultnya. Untuk selebihnya saya gunakan batch size 4 juga, dan threshold itu seperti yang telah saya sebutkan. Untuk hasil yang terbaik itu terdapat pada saya mengulang langkah berulang-ulang kali, dan dihasilkan yang terbaik itu deteksi objek yang ke-5. Meskipun deteksi objek yang ke-11 dan ke-12 juga memang lebih banyak, tapi lebih banyak juga errornya. Itu berkaitan dengan parameter threshold ini. Semakin kecil maka semakin banyak yang terdeteksi objek, namun tidak terhindarkan juga semakin banyak juga errornya, sehingga berpengaruh pada presisi tersebut. Di sini juga masih menggunakan processor type CPU, dan untuk perbedaan penggunaan CPU dan GPU, tentu GPU lebih cepat dibanding CPU, namun pada kesempatan kali ini menggunakan CPU karena terjadi error, dan informasi errornya itu memori GPU-nya tidak cukup untuk memproses tersebut. Kemudian proses 3D enabling ini seperti yang telah saya sebutkan, ini hasil deteksi objek untuk input masknya, DTM untuk hasil klip dari DTM, DSM untuk hasil klip dari DSM, dan rule package-nya itu hasil unduhan
yang data di awal dengan ekstensi RPK. Outputnya kita pilih, kemudian kita tunggu hingga menghasilkan pemodelan 3 dimensi dengan ketinggian informasi titik koordinat X, Y, dan Z seperti yang telah kita dapatkan sebelumnya pada data titik point cloud. Ini saya melakukan screenshot pada setiap proses. Untuk klip raster dan klipnya itu kita menggunakan default saja setelah pembuatan AOI. Parameternya hanya menentukan outputnya saja. Oh iya, tidak lupa untuk menentukan koordinat sistemnya itu disamakan dengan data raster yang telah kita punya. Itu NAD 1983 Harmstead Plain Florida East FIPE 0901 feet. Seperti itu. Nah, di sini error GPU memory. Try a smaller batch size. Nah, meskipun solusinya itu mereka software ini memberitahukan untuk mencoba pada ukuran batch size yang lebih kecil, tapi saya lebih memilih untuk menggunakan CPU tanpa mengurangi batch size. Seperti itu. Saya juga melakukan pembuatan model 2 kali. Yang pertama itu dengan epoch 20 dan batch size 10, epoch 20 dan batch size 3, dan yang kedua itu dengan batch size 10 dengan epoch yang sama. Namun ternyata lebih baik hasil dari epoch 20 dengan batch size 3. Seperti berikut. Nah, masih sama. Error yang sama diulang kembali. Oh ya, jangan lupa ketika deteksi objek itu memang kita centang non maksimum suppressionnya agar tertambah class value fieldnya. Itu 1 untuk setiap objek yang terdeteksi. Seperti ini parameter yang saya gunakan terlihat. Ini sebelum di extend. Nih, setelah di extend. Nah, ini lebih baik. Ini juga tapi lebih banyak errornya. Ini tampilan 3D enabling dalam bentuk 2 dimensinya, yaitu pada bagian map. Kalau bagian scene itu 3 dimensinya. Akurasinya 83% pada deteksi objek yang kelima, 74% 11, 73% 12. Ini pemrosesannya itu pembuatan polygon, satu persatu. Nah, di sini pada scene ini kita tambahkan data 3D kita, lalu bisa kita pilih simbolisasinya sehingga tertampil seperti ini. Dapat kita lihat tampilannya seperti berikut. Mungkin sekian dari yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.